hasilnya, ayo cepat rilis. Jadi nggak lama setelah konser itu memang kita rilis Adu Rayu. Adu Rayu. Dan hasilnya memang di luar dugaan kita. Wow. Lagu yang maksudnya biasanya orang berpikir bahwa itu adalah lagu yang cukup harmoni chordnya tuh agak cukup berat, tapi bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dengan streaming yang puluhan juta dan videonya juga booming banget dari pertama kali launch itu. Untuk kami, untuk Glenn, untuk Tulus, dan untuk saya seperti berkah yang membuka mata tentang, lagi-lagi Glenn sampai bilang ini adalah inspirasi untuk industri kreatif, Mas Yofi, kita harus buat filmnya. Nah itu yang sampai terakhir buat filmnya kita baru meeting tidak terjadi karena Glenn keburu pergi meninggalkan kita. Dan akhirnya juga mendapatkan penghargaan. Kurang lebih gitu cerita Adu Rayu. Jadi prosesnya juga rekamannya nggak lama itu, Raffi. Jadi saya ingat banget ketika ke studio saya bilang sama Glenn dan Tulus, Glenn, Tulus nanti rekaman ya, jangan lupa bawa jas, bawa baju yang kira-kira enak. Selesai di take itu kita buat video klip yang tidak formal sebenarnya. Nah setelah itu ya tiba-tiba aja seperti demam Adu Rayu begitu saja terjadi, dan itu benar-benar yang tadinya kita tidak ada pemikiran apa-apa menjadi sesuatu yang wah ini memang berkah buat kami. Dan ceritanya, mungkin perlu dicatat juga bahwa Adu Rayu ini adalah sesuatu yang mendapat penghargaan di terakhir aku bekerja sama Glenn, dan pertama kali kerja sama Glenn ketika menciptakan lagu Kasih Putih dan Cukup Sudah. Kasih Putih juga menjadi penghargaan pertama buat kami. Itu sekitar tahun berapa Mas Yofi? Jadi pertama dan terakhir mengiringi ke perjalanan Glenn itu sebuah hal yang luar biasa. Jadi Mas Yofi ini karyanya dinyanyikan oleh Glenn, yang pertama untuk Glenn dan yang terakhir untuk Glenn. Oke. Dan ternyata persiapannya sesimpel itu ya, rekaman dan video klip dilakukan di hari yang sama. Betul. Jadi rekaman, video klip dilakukan di hari yang sama karena kami tahu pasti Glenn sibuk, aku juga ada Kahitna, Vino ada apa, lalu juga Tulus juga memang sedang luar biasa kan jadwalnya. Jadi udahlah sekalian rekaman, sekalian buat video klip. Lalu pada waktu bilang, nanti kita buat ceritanya ya, kita undang Nicholas, Velov, dan Chico Jericho untuk membuat video. Ya aku lihat. Tapi yang sebenarnya paling berkesan untuk saya itu perkenalan dengan Glenn itu sebenarnya seperti nggak sengaja, Raffi. Jadi dulu aku main piano dengan Kahitna di sebuah pensi. Di panggung itu di pinggir ada anak yang loncat-loncat terus dan hafal semua lagu Kahitna. Oh gitu. Terus loncat terus. Saking semangatnya saya hafal banget wajahnya, dan 2 hari berikutnya saya datang ke klub jazz di Jakarta. Saya lihat ada, wah ini bukan yang kemarin loncat-loncat, suaranya luar biasa indah seperti Tevin Campbell. Nah setelah itu jadi dekat, akhirnya dia bilang ini buat album solo. Nah jadi saya menemani dia membuat album solo dari mulai sebenarnya Cukup Sudah dan Kasih Putih dan lagu pertamanya, tapi 2009 dan tahun 98 itu keluar dulu Cukup Sudah, Kasih Putih ditunda 2 tahun. Jadi itu 2 lagu pertama yang diciptakan dan 2 lagu pertama yang mengawali perjalanan solonya dia. Setelah itu banyak kerjasama, mulai konser-konser sampai terakhirnya ya Adu Rayu ini. Jadi dari mulai ketidaksengajaan, jadi dekat karena keramah tamahannya dan juga orangnya sangat lucu. Setiap bertemu selalu ada cerita yang lucu, dan satu hal yang dari Glenn yang semoga saya terharu, kalau saya minta tolong apapun ketika untuk konser dan sebagainya, Glenn adalah orang yang tidak pernah mengatakan tidak untuk saya. Jadi saya begitu dapat kabar dari Tulus, begitu telepon saya lemes, dan sementara proyek-proyek ke depan kita ini sangat banyak terusan Adu Rayu untuk film dan sebagainya, dan ada lagu-lagu yang belum direkam. Jadi itulah yang jadi tugas kita, saya dan Tulus dan teman-teman, semoga bisa mewujudkan mimpi-mimpinya. Amin. Jadi Mas Yofi ini punya historical yang panjang dan emosional yang panjang juga dengan Glenn Fredly. Dan kita sempat lihat di Instagram ada kedekatan Mas Yofi dengan Glenn Fredly. Yang kita lihat ini dia tayangan ini. Nah, ini lagi momen kapan Mas Yofi? Itu pertanyaan jadi suka dibocorin di sini ya. Mas Yofi, ini momen kapan ya? Ini dibawa di belakang panggung. Di backstage nih ya? Iya, di belakang panggung. Waktu terus kita konser. cerita sama Glenn,
Mas Yofik, kita ini berdua biasanya cuma di warteg, ngumpet-ngumpet gitu. Terus ya kita di belakang panggung kayak begini, begitu di luar kita berubah, bukannya begitu turun sama lagi kita anak warteg lagi. Nah itu yang kita perasaan dia sebenarnya. Ya tapi memang Glenn Fredly itu sosok yang low profile banget ya. Dia jiwa kemanusiaannya tinggi, jiwa sosialnya tinggi. Itu yang saya salut dari dia sih. Oke, ke Mas Yopi, dari sekian banyak momen kebersamaan, apa sih yang sangat teringat sampai sekarang? Yang sangat apa gimana? Yang masih membekas sampai sekarang momen kebersamaan Glenn Fredly itu momen kapan? Yang membekas dari Glenn Fredly tentu yaitu kedekatan pertama kali saya jalan. Saya tuh sering sekali membuat lagu langsung mendadak di sebuah konser. Dan Glenn adalah salah satu yang terbaik, malah mungkin yang terbaik yang bisa menangkap melodi dengan cepat dan dia mengapresiasi dengan begitu cerdas dan lagu itu disampaikan sepenuh hatinya. Itu yang jarang-jarang dimiliki oleh penyanyi Indonesia. Dia keluar dari hati dan mengalir sehingga sangat impresif, sangat mengesankan. Kebanyakan penyanyi itu kalau setelah tahu lagunya dia berpikir untuk gue buat kayak begini ya, gue lebaikan dengan improvisasi apa. Kalau Glenn tidak, memang basic musikalnya udah sangat tinggi, sangat hebat. Sehingga ketika keluar dari hatinya itu ketulusan yang keluarnya. Itulah yang jarang dimiliki oleh Glenn. Itu tidak pernah terlupakan oleh saya ketika saya berjalan-jalan ke Australia, kemana cuma dengan piano dan dia nyanyi. Di mana di setiap panggung-panggung itu selalu ada lagu-lagunya sering banget yang sangat spontan ditulis pada saat itu juga dinyanyikan pada Glenn dan menjadi sebuah lagu yang sangat indah langsung pada saat itu juga. Kalau daya tangkap seperti itu rasanya Glenn satu dari susah lagi kita mencari penyanyi seperti Glenn dan dalam ya pengalaman aku berproduksi dengan banyak penyanyi banyak yang bagus tetapi yang seperti Glenn Fredly saya baru ketemu satu. Betul. Wow, memang kalau kita menceritakan sosok Glenn Fredly itu nggak akan ada habisnya juga ya. Iya. Nggak akan ada habisnya, apalagi karya-karyanya dan juga karya yang Mas Yofi ciptakan untuk pertama kali Glenn Fredly yang lagu Kasih Putih. Pertama Cukup Sudah dulu ya. Cukup Sudah, Kasih Putih dan Kasih Putih. Kasih Putih. Adu Rayu. Apa Ada Satu Cinta. Oh iya. Benar, dan lagu Kasih Putih ini ciptaan Mas Yofi, di cover juga dinyanyikan ulang oleh Andin. Oleh Andin. Oke. Iya. Ya benar ya Mas Yofi, dan kita sekarang sudah tersambung sama Andin. Benar. Andin juga menyanyikan. Halo Andin. Hai Andin. Halo Andin. Sudah tersambung dengan Andin. Hai Andin. Ini ada Raffi, Denny. Hai. Ya ada Raffi, Denny, ada Mas Yofi juga sama Andin nih. Kita lagi live di Dahsyat sini. Apa kabar Andin? Hai. Baik, hai Mas Yofi, Denny, Ya, Raffi. Hai Andin. Hai, tadi kita udah Hai. cerita banyak sama Mas Yofi. Banyak sekali kisahnya Mas Yofi bersama almarhum Glenn Fredly. Kalau Andin gimana? Andin kalau dengar sosok Glenn Fredly, cerita apa sih yang nggak pernah bisa kamu lupain? Iya, ada nyambungnya juga ya sama Mas Yofi karena sebenarnya aku tuh kenal secara personal sama Mas Glenn itu baru dari tahun 2001. Jadi sebelum-sebelumnya hanya bisa mengagumi sosoknya dari jauh. 2001 tuh aku ingat banget, 2000 atau 2001 ya, pokoknya waktu itu kita ada kayak gig ke Singapura bareng almarhum Om Krisya sama Mas Glenn. Terus di situ aku kayak bener-bener jatuh cinta banget karena Mas Glenn bawain lagu Kasih Putih. Dan dari situ tuh akhirnya kayaknya ya hubungannya lebih kayak kakak adik gitu lah ya. Waktu itu aku juga masih SMA kelas 1, terus dan sesudah gig itu emang kayak beberapa kali akhirnya jadi manggung bareng, tapi di luar itu juga mungkin jadi akhirnya kayak sering berkontakan secara personal gitu. Dan yang sangat berarti buat aku sih sebenarnya adalah karena pada saat itu waktu awal tahun 2000-an mungkin kayak musisi tuh belum seramai sekarang gitu ya, kayak dunia musik gitu. Jadi rasanya kalau ada orang yang mensupport seorang musisi itu tuh rasanya kayak luar biasa banget menurutku karena aku sendiri mungkin adalah orang yang paling nggak percaya diri gitu, tapi Mas Glenn kayak bisa percaya sama kekuatan masing-masing musisi gitulah gitu. Itu tercermin deh sampai akhir hayatnya Mas Glenn juga gitu, gimana dia mensupport para musisi untuk bisa terus berkarya.
Oke, Andin, waktu tahu kabar kepergiannya Mas Glenn gimana, Andin? Aku kaget banget. Jadi, nah ini juga, jadi hari itu aku tuh sebenarnya baru aja ngerilis sebuah single ya sama Mas Yofi juga, judulnya Jendela Waktu. Itu aku inget banget jam 7 malam. Jadi kayak rilis secara digital gitu. Terus tiba-tiba begitu rilis, suamiku bilang kalau Mas Glenn nggak ada. Aku tuh bener-bener langsung kayak apa ya? Aku teriak sih, nggak mungkin, masa sih, nggak mungkin gitu. Terus dan suddenly kayak semuanya jadi apa ya? Kayak dia nggak percaya, tapi terus kayaknya lagu itu jadi akhirnya jadi nyambung banget gitu sama ceritanya gimana kita semua kehilangan Mas Glenn. Oke, Andin gimana rasanya akhirnya bisa menyanyikan lagu Kasih Putih? Nah itu kenapa aku juga akhirnya awalnya banget aku yang jatuh cinta tahun 2001 aku jatuh cinta sekali sama lagu itu. Kira-kira di tahun 2014 aku minta ke Mas Yofi khusus gitu kayak aku pengen banget bawain lagu itu, boleh nggak sih Mas gitu. Walaupun mungkin aku nggak merecord itu bersama Mas Glenn, tapi buatku lagu itu Glenn Fredly, Yovie Widianto itu tuh kayak udah satu kesatuan dan aku punya apa ya ya rasa harus diri dan bangga gitu aku diperbolehkan untuk remake lagu Kasih Putih gitu. Apparently juga kita beberapa kali di panggung akhirnya punya kesempatan untuk berduet bersama gitu lagu Kasih Putih gitu dan aku rasa itu lagu yang paling mengenang sih dari